Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas hal-hal yang membatalkan wudhu dan hal yang makruh dilakukan saat berwudhu. Berikut hal-hal yang membatalkan wudhu. Dalam buku Ibnu Abdullah dengan judul Fikih Taharah, disebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu sebagai berikut. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur, berupa air kencing, natsi atau wazi, angin kentut atau kotoran tinja, termasuk keluarnya darah haid, nifas, darah istihadlah, yang keluar dari farid. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian, jika berhadas, sampai ia berwudu. Seorang lelaki dari Hadramaut bertanya, apa maksudnya hadas itu wahai Abu Hurairah? Ia berkata kentut dan buang air besar. Mengenai batalnya wudu, karena keluarnya majzi dan wadzi, telah dijelaskan pada hadits berikut. Dan karena kata Ibnu Abbas, mengenai mani itulah yang diwajibkan mandi. Adapun majzi dan wadzi, maka hendaklah kau membasuh kemaluanmu dan sekitarnya, lalu berwudulah, yakni wudu untuk salat. Hadits riwayat Baihaqi. Yang kedua, hilangnya akal, karena gila, pingsan, mabuk atau tidur yang tidak tetap dalam duduknya. Yang ketiga, persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tanpa adanya penghalang. Yang keempat, menyentuh alat kelamin dengan telapak tangan dan menyentuh kelamin tidak dengan telapak tangan, tidak membatalkan wudhu. Mengenai batalnya wudhu sebab menyentuh kelamin, dijelaskan dalam hadits berikut. Sesungguhnya Nabi bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka janganlah salat sebelum ia berwudu. Kemudian kita akan membahas hal-hal yang dimakruhkan ketika berwudu. Berikut hal-hal yang dimakruhkan ketika berwudu. Yang pertama, membasuh anggota tubuh ketika berwudu lebih dari 3 kali. Yang kedua, meninggalkan salah satu anggota tubuh yang disunahkan atau lebih dari 1 sunnah. Rasulullah bersabda, inilah wudu yang benar. Barang siapa yang menambahinya, maka dia telah berbuat buruk, berlebih-lebihan, dan zalim. Hadits riwayat Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Majah. Yang ketiga, berwudu di tempat kotor atau terkena najis, karena ada kemungkinan percikan air najis yang jatuh dari tempat tersebut. Yang keempat, menggunakan air secara berlebihan. Yang kelima, menggunakan air dengan sangat sedikit, juga dapat menyebabkan meninggalkan hal-hal yang disunahkan dalam berwudu. Yang keenam, berlebihan dalam berkumur dan istinsya bagi orang yang sedang berpuasa. Hal tersebut berdasarkan hadits Lakit bin Sabrah, sebagaimana telah disebutkan pada bab sunnah-sunnah wudhu, yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang berkumur dan istinsya, kecuali bagi orang yang sedang berpuasa. Hadits tersebut diriwayatkan oleh perawi yang empat dan Syafi'i, dan dikatakan sebagai upaya untuk menghindari batalnya puasa. Yang ketujuh, berkata-kata ketika berwudu selain berzikir, kecuali karena ada keperluan mendesak. Baiklah, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.